Smart viewers, welcome back to Movie Freak. Masih bersama saya Lokis Good dan partner saya Nathan Saurus. Oke, sekarang ganti mulu ya. Kenapa sih Nathan Saurus, Jojo Big Nono, apalagi? ada Eric Starfield. Allahu Akbar, apa itu? Tadi udah bahas movie hype, tadi juga sudah kita kasih main movie kita, tersandung, tertunda, tersanjung ya Smart viewers. tersanjung. Dan sekarang kita saat membahas sagas movie kita, ini bisa ditonton di platform kebanggaan kalian semua, Netflix. Apalagi kalau bukan filmnya, All the Bright Places. Oke, ini sutradaranya ada siapa Lokai? Ada Brad Haley. Dan pemainnya? Dan top bill cast-nya kita punya Elle Fanning, ada Justice Smith, Alexander Shipp, Kelly O'Hara, and Lamar Johnson. Nah, untuk teman-teman ini mungkin akan sedikit menggambarkan. Jadi ini ada referensi dari similar movies ya. Untuk lainnya ini ada Five Feet Apart dan The Fault in Our Stars. Gitu ya. Gitu. Untuk singkat cerita ini mengenai apa, Lok? Jadi sebenarnya ini bercerita tentang remaja ya, kisah remaja. Jadi dua anak sebenarnya ini film ini tuh ngebahas mental illness pada masa remaja. Oke. Gitu. Dimulai kita disuguhin dengan Violet Markey yang diperankan oleh Elle Fanning itu sudah berdiri di tepian. Berdiri di tepian jembatan. Di tepian jembatan. Ya, gitu. Dan bertemu dengan Theodore Vince yang diperankan oleh Justice Smith gitu. Dan dari situ awal pertemuan mereka gitu kan. Gitu. Nah, jadi di sini juga Elle Fanning yang kita kenal selalu memerankan karakter remaja yang charming, yang bright, yang tersenyum. Jadi kita bisa ngeliat actingnya Elle Fanning jadi lebih dark, suram, gak mau maju, suicidal thoughts. Kalau misalnya menurut gue juga, untuk tadi kan referensinya udah kita kasih tahu kalau sebelumnya itu adalah penyakit-penyakit yang lebih fisikal ya. Nah ini mental juga. Ya, tapi kalau yang di sini adalah yang ingin disuguhkan adalah memang benar-benar dari kedua karakternya ini memiliki mental illness yang cukup mendalam gitu ya. Dan menjadi rotasi dari plot ceritanya Smart Viewers gitu ya. Dan mental illness mereka yang mereka sebenarnya dua-dua relate dan itu mental illness yang trauma sebenarnya. Itu bawaan. Betul. Kalau si Violet itu dari kakaknya, kalau si Theodore itu dari bapaknya. Betul. Gitu. Dan sebenarnya film All the Bright Places ini adalah ini adaptasi dari novel laris ya, karangan Jennifer Niven dengan judul yang sama. Betul. Nah, dan Jennifer Niven juga yang ngebuat screenplay. Oh iya? Yes, betul. Dan trivia menarik lainnya adalah Elle Fanning ikut memproduseri film ini. Betul. Gitu ya. Nah, untuk Smart Viewers juga butuh tahu juga di sini kan karya adaptasi novel ya. Yes. Jadi sebenarnya untuk di dalam ceritanya juga ini dia banyak banget kata-kata puitis yang ditampilkan yang bakal membuat penontonnya terbuka pikirannya, karena di sini kan juga dia ada reference dari beberapa quotes dari novel lain. Yes, gitu. betul sekali. Dan kayak ada yang apa ya, benar-benar membekas di benakku. Apanya tuh? Ya, quotes-nya. Quotes-nya apa tuh? Quotes-nya. Jadi salah satunya kayak ada there are bright places, even in dark times, we can be that bright places. Maksudnya kata Elle Fanning gitu, tempat-tempat terang itu banyak gitu. Ketika nggak ada tempat terang dalam waktu gelap, dark time. Waktu kelam ya, dark time ya gitu kan. jangan translate per kata, per kalimat. Mohon. Google sekali saya gitu kan. Gitu kan. Walaupun tempat terang itu banyak banget gitu kan. Bright places itu banyak. Ketika dalam masa sulit, masa kelam, nggak ada tempat terang, lo yang jadi tempat terang itu. Lo yang jadi tempat terang itu untuk orang lain ya. Betul sekali. Gitu. There are 1000 capacities spring up in you. Ya, itu salah satu quotes-nya ya Smart Viewers ya buat teman-teman. Nah, ini untuk ceritanya sendiri ini cukup membuka pikiran banget ya untuk teman-teman, karena ini kalau untuk di zaman sekarang ini menurut gue juga salah satu isunya adalah menurut gue mental health yang sehat itu salah satu hal yang mahal ya. Betul. Gitu. Dan di sini buat teman-teman ini sangat bisa buka di mana adalah nggak semua orang di sini memang yang kita lihat paling bahagia sebenarnya benar-benar bahagia gitu ya. Dan untuk supaya kita emphasize supaya kita ini harus bisa kalau kayak leher gue sakit. Aduh. Udah, lanjut. Kita harus saling peduli satu sama lain, bro. Gitu. Jadi sebenarnya ada si Theodore bilang untuk bisa maju, lo harus bisa terbuka dengan orang lain gitu kan. Betul. Before you open up
before you open up to other people, you have to open up to yourself. Gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau di film ini Brad Haley itu pengen menyampaikan pesan kalau kayak orang-orang yang lagi mengalami masalah seperti itu apa ya ibaratnya dia mengumpulkan emosinya gitu loh. Mengumpulkan perasaan sedih, perasaan muram, perasaan grief, berduka, berkabung itu dalam satu, dan kadang dia memilih untuk tidak, dia memilih, dia bisa untuk sembuh, tapi kadang dia memilih untuk tidak sembuh. Jadi kadang dia harus open up dengan dirinya sendiri sebelum dia bisa open up ke orang lain. Oke. Ketika dia sudah bisa open up, baru dia bisa maju. Oke, singkat cerita intinya lo harus open up ya Smartverse. Agak panjang ya penjelasan Anda ya. Iya panjang banget sih. Dan yang menurut gue di sini setiap karakter di sini karakter arc-nya, menurut gue developmentnya masih kurang nampol sih karena setiap karakter ini, misalnya contoh ya dari karakternya si, aduh nama ceweknya siapa? Violet ini, Marquis. dia tuh seakan-akan kan dari sakit, terus ya misalkan kesembuh. Ya. Di sini ada plot yang hilang men, di mana tiba-tiba kayak Ada plot hole. terlalu cepat banget kok tiba-tiba langsung kayak loh kok udah kayak lu kok lega gitu Lah kan. loh gitu. Jadi kayak roller coasternya ini menurut gue ada yang kurang nyambung. Iya. Karena dia ada beberapa. Karena di film roller coaster juga gitu. Oh iya benar. Ya ngerti aja yang udah nonton sih. Iya. Nah, kalau untuk dari endingnya sendiri di sini memang cukup mencengangkan ya. Yes. Tapi gue kan juga akhirnya baca-baca nyari-nyari sedikit lah ya. Untuk di novelnya sendiri kayak gimana. Kalau gue lebih suka ending di novel gitu ya. Lo prefer di novelnya? Betul. Kalau kalau dari segi emosional gimana, Lok? Kalau emosional sebenarnya dapat aja. Cuman kadang kurang nge-grab gitu. Kurang nge-grab hati pemirsa. Kenapanya? Ya gue balik lagi ini sebenarnya ceritanya ringan, enteng gitu kan. Cuman apa ya? Mungkin Brad Haley masih agak berhati-hati juga gitu loh. Dalam kan bahasa mental illness kan. Betul. Jadi mungkin ada berhati-hati, jadi nggak ada batas yang tidak dilampaui oleh mereka gitu loh. Jadi emang lo bilang tadi ada plot hole-nya juga kan. Kayak sebenarnya itu karena dari buku, di IP di buku, terus lo rangkum jadi satu film, mungkin ada beberapa hal yang miss kan. Dan kadang kayak itu jadi pesan, lo baca deh bukunya. Lo baca deh novelnya gitu kan. Gitu. Makanya kan ada kayak pandangan kayak pemirsa kayak lo ini. Kayak gue prefer ending di buku gitu kan. Dengan komen lo barusan, Smartverse jadi tertarik. Kayak emang di buku kayak apa sih? Seperti apa? Ya kan gitu ya kan. Smartverse ya. Betul. Nah, kalau dari segi sinematik ya, kalau Dan misalnya gue lihat sendiri sih ini kan memang dia bersettingannya di Indiana ya. Betul sekali. Gitu. Dan menurut gue inti sari ceritanya juga di sini, ini bukan spoiler sih, memang dari sinopsisnya adalah mereka ini si Theodore pengen ngajak si Violet untuk grup project sekolahnya. Project group yang ini dipilih ceritanya kan mereka berdua. udah mau cabut nih, udah mau lulus. Nah, mereka harus mencari tempat-tempat indah gitu ya, tempat-tempat menarik yang di sekitar Indiana. Di Indiana yang dapat mengingatkan mereka kembali gitu lah. Karena ceritanya kan kalau misalnya habis lulus bisa jadi lu cabut kan dari luar Indiana gitu kan. Gitu. Nah, jadinya di sini sangat menunjukkan sekali ya untuk beberapa spot-spot menarik dan tentunya pemandangan yang sangat cantik dari Indiana ini. Dan gue paham kenapa lo bilang kok itu gue paham di mana. Jadi kan ada montage ya kan, ada montage ya kan, ada montage terus dari mereka have fun, terus ada satu scene montage di scene itu mereka di cafe, terus tiba-tiba si Theodore ekspresinya agak sedikit manyun apa gimana ya kan. Karena kalau misalnya kita bilang juga sih kan ke masing-masing di sini untuk emosionalnya juga rada gini-gini ya. Dan bahas lagi buat emosional, Brad Haley itu menggunakan kayak ngambil framingnya tuh agak close up ya, medium close up gitu. Jadi kayak biar lebih dapat emosional dari aktor dan aktrisnya masing-masing gitu kan. Itu jadi salah satu jadi cara dia ngangkatnya cuman ini kayak yang di muka gue di TV sekarang gitu. Jadi biar lebih dapat lah emosional. Dan buat skor sendiri Brad Haley dan Jennifer Niven berhasil untuk men-tackle mental illness di masa remaja, gue kasih 7,8 sih. 7,8. Ya, tapi itu dari isu itu ya, tapi kalau buat kayak isi cerita itu sebenarnya bisa gue tebak. Kalau dari gue terlalu simple. Cukup 69.
6,9. Ya, 9, luar biasa. Aku, Oke. kakak, Smart Wheels. itu KKM gak sih? Oh ya KKM 7. KKM 7 ya. Oke, Dan Smart itulah Wheels. dia tadi Asik Suggest nih. movie kita All the Bright Places Is. Iya. Udah bisa kalian tonton di platform Netflix. Hmm. Yang kalau nggak bisa pinjam temennya.